Makhluk itu artinya ciptaan, selesai. Hanya itu. Itu sebabnya kalau Pak Deki menggunakan istilah makhluk untuk Allah, sesat Pak Deki. Ini kan kebodohan, saudara. Trinitas itu formulasi sederhananya adalah satu esensi, satu hakikat, tiga pribadi. Apa yang kita maksudkan dengan pribadi? Apa itu pribadi? Pribadi adalah makhluk yang rasional. Yes, Allah itu makhluk yang rasional. Makhluk itu artinya ciptaan, selesai. Hanya itu. Itu sebabnya kalau Pak Deki menggunakan istilah makhluk untuk Allah, sesat Pak Deki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Ini adalah channel pengganti dari HMC yang sementara sedang vakum ya, karena ada 1-2 masalah. Jadi saya mohon, tolong dukungannya, jangan lupa di-subscribe, di-share ke teman-teman yang lain, agar teman-teman penikmat diskusi, penikmat dunia debat lintas agama, itu dapat mengetahui info-info terbaru. Channel ini kita buat fokus untuk menghadapi fitnahan-fitnahan yang dibuat oleh para polikardus penghujat agama Islam. Serta di sini kita akan mereaksi video-video dan pernyataan-pernyataan unik dari teman-teman kita di sebelah. Di sini saya juga akan memberikan tanggapan-tanggapan mengenai info-info terbaru ya. Jadi info-info tersebut dan juga tanggapan ini murni adalah pandangan pribadi saya. Ya, pandangan pribadi saya terhadap perkembangan dunia lintas iman yang ada di Indonesia maupun mancanegara. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas 2 tokoh dari pihak sebelah. 2 tokoh ini adalah pengajar ya, sama-sama pengajar. Yang satu doktor teologi, yang satu calon PhD, yang sampai sekarang gelar PhD-nya belum dia dapat ya, sudah bertahun-tahun. Bahkan menurut Rudy Layar Teologi, ini PhD abadi nih. Karena dari dulu calon PhD-nya nggak selesai-selesai. Ya, saya nggak tahu. Masih calon, kenapa gelar tersebut sudah dipakai, sudah dibangga-banggain. Itu menurut Rudy Layar Teologi ya. Dan ini membuat kita bertanya-tanya juga. Kok bisa ya? Belum punya gelar PhD, masih calon, tapi selalu dipajang gelar tersebut. Apa memang lagi jual gelar gitu kan? Biar kelihatan, wah dia ini pintar, dia ini gelar akademinya banyak gitu kan? Ya biasalah. Dan itu hak dari orang tersebut. Jadi yang akan kita bahas, dua-duanya ini pengajar. Ya, walaupun saya nggak tahu siapa muridnya ya. Walaupun saya nggak pernah lihat mereka mengajar secara langsung, yang kita lihat cuma di medsos, tapi kita anggap saja benar lah ya. Karena dua-duanya mengklaim seperti itu, maka kita anggap benar. Dan dua-duanya ini sebenarnya adalah teman, ya, adalah teman setahu saya. Ya, mereka dua adalah teman karena saling membela sebelumnya. Selain membela, mereka sama-sama sering membidat-bidatkan orang yang ada di luar pemahaman mereka, di luar pemahaman Trinitas. Siapa kedua tokoh tersebut? Yang pertama adalah Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Yang kedua adalah Dr. Deki Ngadas. Kalau saya ngomong 2 nama ini, kira-kira apa yang terlintas di pikiran para penonton? Apa, ayo, kira-kira? Yes, teman-teman pasti mengatakan, oh, ini satpamnya Trinitas. Ya, satpamnya Trinitas. Itu adalah julukan yang dibuat oleh para penonton, oleh teman-teman Kristen terhadap kedua tokoh ini. Karena kedua tokoh ini sangat getol ya, membidat-bidatkan orang yang di luar pemahaman Trinitas. Karena di luar Trinitas mereka bilang bidat. Hampir rata-rata pendebat, apologet,
misionaris yang ada di medsos yang mewakili kekristenan atau mengaku mewakili kekristenan itu pernah dikomentari oleh mereka dua. Sudah banyak ya yang dikata-katain bidat oleh mereka, dan yang terakhir adalah Mikana ya, yang dikatakan sebagai guru palsu, pengajar sesat, pemahamannya salah, dan sebagainya. Jadi dua orang ini punya kesamaan, sama-sama pengajar, sama-sama suka membidatkan orang lain. Menurut apa yang saya lihat dan apa yang saya temukan di medsos ya. Jadi sekali lagi ini menurut pendapat saya yang saya lihat dari medsos. Dan teman-teman, di sini kita akan melihat satu keunikan, ya, satu hal yang benar-benar lucu. Jadi walaupun mereka sesama Trinitas, ya, sering mengomentari pengajaran-pengajaran yang salah, ternyata pengajaran dia sendiri juga ada yang nggak benar gitu. Ya, ada yang nggak benar. Dan di kesempatan ini, di video ini, yang nggak benar itu adalah Deki Ngadas, menurut Pendeta Muriwali. Jadi Deki Ngadas mengatakan bahwa Allah atau Tuhan mereka ya, Tuhan mereka yang Trinitas itu adalah makhluk. Ya, makhluk. Jadi ini pernyataan yang luar biasa lucu dan blunder. Kalau dari kacamata Islam, yaitu sesat. Ya, mengatakan Sang Pencipta itu adalah makhluk, itu adalah kesesatan. Menurut kacamata Islam. Dan menurut kacamata Muriwali, ya, menurut kacamata Muriwali, Pak Deki Ngadas sesat juga gitu ya. Jadi tumben Pendeta Muriwali mengatakan Deki Ngadas sesat. Dikatakan sesat Pak Deki. Inilah kebodohan. Inilah pemikiran yang bodoh sekali. Dengan menyamakan Sang Pencipta atau Tuhan dengan makhluk ciptaan. Makhluk ya. Karena kalau udah bicara makhluk itu adalah yang diciptakan. Nggak bisa Sang Pencipta itu jadi makhluk. Ya, jadi ini satu kekonyolan menurut saya. Dan ya kena batunya lah kalau saya bilang. Jadi Deki Ngadas ini sering mengatakan orang lain bidat, sesat. Terakhir malah dia yang dikatakan sesat oleh Muriwali. Ya, oleh temannya sendiri. Dan kita masih nunggu kapan ya Muriwali dikatakan sesat oleh Dr. Deki Ngadas. Mana tahu besok-besok gantian ya, Deki Ngadas yang bilang, wah Muriwali sesat, pengajarannya nggak benar, masa dia ngomong gini. Wah ini seru gitu kan, saling sesat menyesatkan antar mereka. Jadi kalau Oneness dikatakan sesat itu udah biasa, ya, orang Trinitas ngatain Oneness sesat, ngatain Unitarian sesat, itu udah biasa. Tapi ini sesama Trinitas, sesama pengajar lagi, kelasnya udah kelas mengajar. Ini pun bisa saling mengatakan sesat, dan juga pengajarannya amburadul juga rupanya. Bayangkan ya, kalau Muriwali mengatakan Deki sesat, sudah berapa banyak yang disesatkan Dr. Deki Ngadas. Jangan lupa, dia ini rektor kawan-kawan. Dia rektor loh. Banyak memuridkan calon-calon pendeta yang mungkin sekarang udah jadi pendeta juga. Banyak yang di luar sana sudah jadi pendeta hasil didikan Dr. Deki Ngadas. Artinya pengajaran mereka sesat juga dong. Kalau gurunya sesat kan gitu. Kuat dugaan seperti itu ya. Kuat dugaan bahwa mereka juga akan mengajar sesuatu yang sesat. Ini kacau sekali ini ya. Kacau sekali. Oke, kita putarkan dulu videonya. Kita putarkan pernyataannya ya. Alhamdulillahnya mereka open cam. Jadi nggak bisa ngeles gitu. Kalau cuman foto kan mereka bisa bilang, wah tuh suara mirip. Ya. Itu pendukung-pendukungnya kan bisa alibi gitu. Wah itu suara aja mirip. Sebenarnya itu bukan Deki Ngadas, itu bukan Muriwali gitu kan. Hanya suaranya sama gitu. Nah, tapi kali ini nggak bisa. Karena mereka dua tipikal yang open cam. Open cam nampak wajahnya. Ya, jadi ini satu hal yang lucu sekali menurut saya. Jadi wajib kalian nonton ini. Kalau ini saya katakan hukumnya wajib ini ya. Menurut saya ini wajib sekali kalian nonton. Oke, kita saksikan dulu kelucuan mereka.
Makhluk itu artinya ciptaan, selesai. Hanya itu. Itu sebabnya kalau Pak Deki menggunakan istilah makhluk untuk Allah, sesat Pak Deki. Ini kan kebodohan, saudara. Trinitas itu formulasi sederhananya adalah satu esensi, satu hakikat, tiga pribadi. Apa yang kita maksudkan dengan pribadi? Apa itu pribadi? Pribadi adalah makhluk yang rasional. Yes, Allah itu makhluk yang rasional. Makhluk itu artinya ciptaan, selesai. Hanya itu. Itu sebabnya kalau Pak Deki menggunakan istilah makhluk untuk Allah, sesat Pak Deki. Ini kan kebodohan, saudara. Kalau you baca misalnya di dalam Roma pasal 11 ayat 33 sampai dengan 36, apa yang dikatakan Paulus di sana? Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Tapi pribadi juga adalah pribadi yang mampu untuk berkomunikasi. Saudara, ada seorang teolog filsuf seorang filsuf Francis Xavier mengatakan bahwa Allah adalah Allah. There is no use. Perhatikan perkataan dari Francis Xavier. Bahkan bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Silent God. There is no use having a silent God. Tidak ada gunanya memiliki Allah yang mute, Allah yang bisu. Tidak ada gunanya. Allah haruslah makhluk yang berkomunikasi. Dan makhluk yang berkomunikasi haruslah makhluk yang personal. Dan karena dia makhluk yang rasional dan makhluk yang mampu berkomunikasi, makhluk itu artinya ciptaan, selesai. Hanya itu. Itu sebabnya kalau Pak Deki menggunakan istilah makhluk untuk Allah, sesat Pak Deki. Ini kan kebodohan, saudara. Maka tidak mungkin Unitarian, karena komunikasi itu haruslah sesuatu yang kekal ada pada diri Allah sendiri. Kalau Allah itu hanya satu pribadi, maka dia mute. Itu bodoh. Dia menjadi idol, menjadi berhala yang mute, yang tidak bisa ngomong. Wong dia tidak perlu ngomong, dia cuma satu pribadi. Allah itu adalah makhluk yang rasional. Allah adalah makhluk yang adalah kasih. Makhluk itu artinya ciptaan, selesai. Hanya itu. Itu sebabnya kalau Pak Deki menggunakan istilah makhluk untuk Allah, sesat Pak Deki. Ini kan kebodohan, saudara. Makhluk itu artinya ciptaan, selesai. Hanya itu. Itu sebabnya kalau Pak Deki menggunakan istilah makhluk untuk Allah, sesat Pak Deki. Ini kan kebodohan, saudara. Ya, teman-teman sudah lihat ya. Jadi ini satu hal yang luar biasa lucu. Saya nggak tahu ini kapan punya kejadian. Karena sudah 2 bulan ini kan saya vakum dari diskusi lintas iman. Ya, jadi ya saya nggak gitu ngikutin. Baru sekarang ini mulai aktif lagi. Dan mohon doanya ya, biar kita bisa terus mengudara, bisa terus mengikuti perkembangan dan menginformasikan kepada kalian kelucuan-kelucuan yang dilakukan oleh teman-teman kita di sebelah. Dan sekaligus membendung fitnahan yang dilakukan oleh Polycardos. Karena saya lihat para Polycardos ini merdeka sekali. Selama 2 bulan terakhir ini benar-benar merdeka mereka. Karena mereka merasa, wah akhirnya mereka berhasil melenyapkan batu sandungan utama kita, yaitu HMC gitu kan. Berhasil dilenyapkan. Jadi lagi kesenangan lah. Ya, lagi sangat euforia orang-orang di sebelah ini. Ini yang tidak bisa kita biarkan tentunya. Ya, kesewenang-wenangan, penghujatan, dan juga fitnahan-fitnahan kepada Islam ini harus kita luruskan.
Untuk itu saya memohon dukungan dari teman-teman agar sudi kiranya membantu perjuangan yang saya lakukan ini. Ya, kalau menurut kalian ini berguna, mohon didukung. Kalau tidak berguna, ya di-skip saja. Ya, di-skip saja. Oke, mungkin kita langsung menanggapi video tadi ya. Jadi yang pertama saya mau bilang, video ini saya dapat dari channel Rudipan. Ya, saya bukakan sebagai bukti. Ya, layar teologi. Hahaha. Allah Tritunggal itu makhluk. Ini mantap. Salam bidat Tritunggal ya. Salam bidat Tritunggal. Saya nggak tahu ini video kapan, video MIM dan Deki Ngadas yang kapan, tapi yang pasti ini benaran ada. Ya, ini benaran ada karena di video tersebut Pendeta Muriwali langsung ngomong nama Deki Ngadas. Langsung sebut nama gitu kan, langsung sebut nama, dan memang Dr. Deki Ngadas ada ngomong bahwa Tuhannya, ya, Tuhannya yang Tritunggal itu adalah makhluk. Adalah makhluk, dan ya kacau sekali lah. Ya, kacau sekali. Jadi ini saya dapat dari sini, dan kalau kita lihat, ini open cam, ada pernyataan, jadi clear. Ini disampaikan oleh mereka dua. Ya, Deki Ngadas ngomong bahwa Tuhannya itu adalah pribadi, adalah makhluk yang rasional, dan menurut Muriwali, Deki itu sesat, ya, pengajarannya sesat. Dan ini adalah sebuah kebodohan, ya, kata Muriwali. Ya, saya tertarik juga nih untuk ngecek nantinya ya, video lengkapnya, video panjangnya seperti apa, dan bagaimana kelanjutan hubungan mereka dua. Apakah Deki Ngadas terima dikritik, dikatakan sesat, ataukah dia akan melawan, ya, akan melakukan pembelaan dengan mengatakan maksud dari makhluk itu adalah bla 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 dan bli 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 gitu kan? Ya, bisa jadi. Karena kalau kita dengar, ini pernyataannya ini benar-benar blunder, sangat blunder. Sekarang saya mau jelasin dulu. Makhluk itu adalah sesuatu yang diciptakan. Yang namanya makhluk itu pasti diciptakan. Pasti ada yang menciptakan. Itulah namanya makhluk. Ya. Sedangkan Sang Pencipta atau Tuhan atau Allah itu tidak mungkin adalah makhluk. Karena kalau Allah itu adalah makhluk, artinya ada yang menciptakan Allah. Ada yang menciptakan Allah. Kalau ada yang menciptakan Allah, maka dia bukan Sang Pencipta itu. Nggak bisa, kawan-kawan. Artinya ada lagi yang di atas dia, gitu kan? Kalau Allah diciptakan, artinya ada yang di atas dia. Ada lagi di atas, pokoknya sampai satu entitas yang nggak ada entitas lain ciptakan, itulah baru Sang Pencipta sesungguhnya. Contoh, robot diciptakan oleh manusia. Manusia diciptakan oleh Allah. Artinya yang paling tinggi ya Allah gitu. Nggak ada di atas itu lagi gitu. Itulah Sang Pencipta sebenarnya. Kalau manusia hanya meniru kan gitu. Manusia buat robot, buat mesin itu hanya meniru apa yang dilakukan oleh Sang Pencipta sesungguhnya, yaitu Allah. Kita ciptakan robot, tujuannya apa? Mengikuti kan. Robot itu kita buat seperti manusia, bisa gerak, bisa bekerja. Tapi apakah sesempurna manusia? Nggak bisa. Sejago-jagonya manusia buat robot, dia nggak akan bisa buat robot yang berakal. Nggak sanggup gitu. Bahkan membuat binatang jadi berakal aja kita nggak bisa. Jangankan robot gitu kan. Binatang, ya tinggal dibuat jadi berakal aja nggak sanggup. Nggak sanggup manusia buat. Itulah bedanya. Ya, bedanya antara kita dengan Tuhan Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari kacamata Islam, Deki Ngadas ini ya sesat gitu. Dari kacamata Islam ya, benaran sesat gitu. Dan kalau Muriwali ngomong Deki Ngadas sesat, ya saya nggak tahu gitu. Apakah menurut kekristenan, kalau ada orang yang menyatakan Tuhannya itu adalah pribadi yang rasional, adalah makhluk yang rasional, itu kesesatan. Saya nggak tahu, karena menurut mereka kan Yesus adalah Tuhan juga. Ya. Yesus itu Tuhan mereka. Dan Yesus itu adalah pribadi. Yesus itu adalah makhluk, benar. Siapa yang bisa
memungkiri bahwa Yesus itu adalah makhluk yang rasional. Ya. Bahkan ada pernyataan di King Hadas yang luar biasa. Allah haruslah makhluk. Jadi Allah itu harus makhluk. Bayangkan. Dia yang menentukan Allah itu harus makhluk. Bukan Allah yang menentukan di King Hadas, tapi di King Hadas yang menentukan siapa itu Allah. Ya. Siapa itu Allah, dia yang tentukan. Allah haruslah makhluk. Dan makhluk yang berkomunikasi, ya, makhluk yang bisa berkomunikasi, haruslah makhluk yang personal, artinya ada pribadinya. Ya, personal itu kan artinya ada kepribadiannya, ada pribadi orangnya. Dan karena dia makhluk yang rasa rasional, dan makhluk yang mampu berkomunikasi, itu Yesus, benar gitu. Kalau dia mengacu kepada Yesus, benar. Ya. Ini sekaligus menampar teman-teman yang berpaham Trinitas sebenarnya. Pernyataan di King Hadas ini menampar Trinitas gitu. Muriwali mengatakan bahwa pemikiran bahwa Sang Pencipta itu adalah makhluk itu sesat. Loh, bagaimana dengan Yesus? Ya, bagaimana dengan Yesus? Yesus jelas-jelas adalah makhluk kok. Yesus jelas-jelas itu punya pemikiran, bisa komunikasi seperti manusia biasa gitu kan. Jadi, di King Hadas itu coba menjelaskan Tuhan yang manusia. Tuhan yang manusia, yaitu Yesus. Sedangkan menurut Muriwali, ya nggak mungkin gitu. Jadi Muriwali sendiri sedang membantah ketuhanannya Yesus. Keilahiannya Yesus. Jadi siapa yang sesat ini? Serba salah jadinya orang Kristen gitu kan. Kalau menentukan di King Hadas yang sesat, atau Muriwali yang asal ngomong gitu. Atau Muriwali yang gagal paham. Karena kalau Muriwali bilang, ya, mengatakan bahwa orang-orang yang menyatakan makhluk itu adalah ciptaan, itu sesat. Loh, Yesus ciptaan kok. Bolak-baliknya pasti Yesus itu ciptaan. Gimana cara kamu bantah coba? Ya, gimana kamu bantah? Nggak akan sanggup. Jadi kalian akan terbentur dengan pernyataan kalian sendiri. Dan sering ya, kita dapati teman-teman Kristen itu ujung-ujungnya selalu terbentur. Terbentur dengan pernyataan dia sendiri. Kalau nggak pernyataan temannya sendiri gitu kan. Terus kitabnya sendiri, dan sebagainya. Karena apa yang kamu sampaikan itu benar-benar harus modal doktrin dan imani, kalau nggak bisa. Kalau kita menggunakan akal logika, bagaimana mungkin Sang Pencipta yang Maha Kuasa menjadi tidak berkuasa? Bagaimana mungkin Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu bukan manusia, tiba-tiba dia jadi manusia? Kan nggak mungkin Tuhan melawan omongannya sendiri. Nggak mungkin Sang Pencipta itu pelin-pelan. Ya, pelin-pelan itu sifat manusia. Kalau ada Sang Pencipta yang pelin-pelan, ya mending ditinggalkan lah. Kalau saya nih, pribadi ya, punya Tuhan yang pelin-pelan, pasti saya tinggalkan. Nggak perlu tunggu lama, saya tinggalkan. Kenapa? Bahaya ngikut Tuhan seperti itu. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Bahaya. Tuhan yang menyesal, dan sebagainya. Aduh. Kalau saya sih jujur, pasti saya tinggalkan. Pasti saya tinggalkan. Nggak benar gitu. Jadi, kembali lagi kepada teman-teman, terutama teman-teman Kristen, ya coba kalian renungkan lah. Ya, kalian renungkan ini, mana yang benar? Kan serba salah gitu. Serba salah sekali gitu. Jadi, saya kadang kasihan nih. Saya kasihan gitu kan, ada teman Kristen nanti udah ikut sama Muriwali. Tiba-tiba ada yang lain bilang itu sesat. Ada yang ikut Samuel Siaan, tiba-tiba dari sana bilang sesat. Terus dia bilang, loh saya kan sudah ngikuti Alkitab. Saya ngikuti Biblos. Kelakuan saya baik. Saya nggak pernah mencuri. Saya nggak pernah menyakiti orang lain dan sebagainya gitu. Masa saya dibilang sesat? Ya mau gimana? Dari kacamata orang lain tuh kamu sesat. Karena, ya mohon maaf, menurut pandangan saya ini memang pemahaman teman-teman Kristen belum final. Karena nggak mungkin akan final kalau ini hasil tebak-tebakan manusia. Kalau manusia sendiri yang menebak siapa Tuhannya, menebak konsep ketuhanan, dia akan terbentur dengan
asumsi temannya yang lain gitu. Asumsi kamu pasti akan dilawan oleh asumsi teman kamu. Nggak akan selesai. Itulah kenapa harus Tuhan sendiri. Harus Sang Pencipta sendiri yang menjelaskan siapa Dia. Sehingga tidak akan ada saling gesek dan saling berbenturan pemahamannya. Harus Tuhan sendiri yang ngomong Dia itu siapa, dan apa yang Dia sampaikan harus konsisten. Dia bilang jangan membunuh, ya jangan membunuh. Dia bilang Tuhan tidak bisa dilihat, ya maka Tuhan nggak akan pernah bisa dilihat. Udah selesai, sesimpel itu. Nggak mungkin Dia ubah-ubah. Jadi semoga ya teman-teman bisa nangkap lah apa yang saya sampaikan. Dan sekali lagi ya, kalian boleh tonton ulang kelucuan kedua pengajar ini. Ya, saya nggak tahu bagaimana teman-teman Kristen ini akan mereaksi video ini. Tentunya akan lucu ya, karena dua orang ini kan dianggap sebagai guru besar pemahaman Trinitas untuk medsos, ya bukan untuk dunia, bukan untuk Indonesia, tapi khusus di medsos doang gitu. Kira-kira bagaimana kalian menyikapi dan melihatnya? Ya, dan sekali lagi, video ini adalah video pendapat saya pribadi. Kalian boleh setuju, boleh tidak setuju. Ini adalah hasil penilaian dari saya ya, yang sudah cukup lama di dunia diskusi lintas iman ini dan memerhatikan banyaknya pemikiran-pemikiran, denom-denom, cara orang memandang Tuhan ya. Jadi ini hasil analisa saya. Kalau saya sih bilangnya, ya sesat semua lah. Dua-dua ini sesat semua. Untuk itu, mending ikut apa yang Tuhan sampaikan. Jangan yang orang sampaikan. Karena kalau orang sampaikan, pasti itu sesat. Ya, karena itu penilaian pribadi. Itu asumsi pribadi dia tentang siapa itu Tuhan. Nggak bisa. Kalau tentang makanan, kalian boleh asumsi sendiri. Oh, bubur yang dikacau lebih enak dibandingkan bubur yang nggak dikacau. Itu kan pribadi, nggak masalah. Tapi kalau udah bicara tentang ketuhanan, jangan asumsi, bahaya. Masuk neraka, teman-teman. Ya. Salah tebak cara makan bubur masih mending gitu. Paling sakit perut, atau paling kamu sendiri yang nggak enak. Kalau salah tebak Tuhan, bahaya. Itulah Tuhan itu jangan ditebak-tebak. Ya, sekali lagi saya katakan, jangan pernah nebak-nebak siapa itu Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang menjelaskan kepada kita siapa dirinya dengan penjelasan yang sesuai dengan kapasitas otak kita. Jangan yang rumit juga gitu kan. Karena Tuhan nggak mungkin jelaskan yang di luar kapasitas kita. Toh Tuhan yang ciptakan otak kita, Tuhan yang ciptakan akal kita, tentu saja Tuhan akan kasih pemikiran yang bisa kita terima. Tuhan tahu kapasitas kita, pasti Dia kasih yang sesuai dengan cara kita berpikir, menangkap ya, hal-hal tersebut. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi mohon dukungan untuk channel ini, dan terima kasih buat teman-teman yang terus mendoakan saya ya. Kita masih dalam pergumulan masalah, ya, karena banyak sekali Polycardos yang ingin mencelakai ya saya secara pribadi, supaya jangan lagi muncul di medsos untuk melawan fitnahan-fitnahan mereka, karena mereka sedang punya target ya, 2030 wajib kan, 2030 wajib Islam minoritas di Indonesia. Jadi segala cara sedang dilakukan, orang-orang yang dianggap sebagai batu sandungan harus disingkirkan. Ya, mohon doanya teman-teman, di mana minggu ini kita akan sidang lagi ya, akan ada sidang lagi, jadi mohon doanya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih teman-teman semua yang udah mendukung. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.